warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Trisulkaida dari kelas 11 Busana 1. Saya ingin membawakan materi bagian B, yaitu tentang ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Menurut Alfian 1991, sebuah ideologi terbuka adalah ideologi yang berinteraksi dengan perkembangan zaman dan dinamika internal. Dinamika internal itu membawa peluang pada masyarakat yang menganutnya untuk mengembangkan pemikiran baru yang relevan dan sesuai dengan kenyataan dari masa ke masa. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, tetapi digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu, ideologi terbuka adalah milik dari semua rakyat dan masyarakat dapat menemukan dirinya di dalamnya. Agus 2016. Ciri-ciri ideologi terbuka: A. Memiliki kekayaan rohani, moral, dan budaya seluruh masyarakat. B. Tidak diciptakan oleh negara maupun penguasa, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ia dapat digali dan ditemukan dalam kehidupan masyarakat dan dapat dimiliki seluruh masyarakat. C. Isinya tidak operasional, sehingga tiap generasi dapat menggali kembali falsafat tersebut dan menjadi implikasinya dalam situasi yang sedang mereka jalani. D. Tidak pernah membebasi kebebasan dan tanggung jawab pada masyarakat, tetapi memberi inspirasi pada masyarakat untuk hidup bertanggung jawab sesuai dengan falsafat itu. Saya ambil sumber ini dari buku Pendidikan Pancasila Yuyus Kardiman 2024 halaman 10. Saya juga mengambil referensi lain, yaitu dari internet. Ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka adalah ideologi yang mempunyai pemikiran yang terbuka sehingga mampu mengikuti arus perkembangan zaman dan bersifat dinamis. Ideologi terbuka ini lebih banyak diterapkan oleh negara-negara lain termasuk Indonesia, yaitu Pancasila. Terbalikan dari ideologi terbuka yang dinamis. Seperti namanya, ideologi tertutup merupakan pandangan yang tertutup. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan yang menentukan tujuan norma sosial, tujuan positif sebagai suatu kebenaran. Ideologi tertutup ini umumnya mempunyai latar belakang, tujuan, nilai, dan karakteristik yang berasal dari negara. Sumber ini saya ambil dari Bobo Grid ID, akses 8 September pukul 21:30 WITA. Kesimpulan, ideologi terbuka mempromosikan dialog, fleksibilitas, dan penghargaan terhadap kebenaran. Sementara itu, ideologi tertutup bersifat kaku, menolak kritik, dan cenderung mengisolasi pandangan tertentu. Keduanya mempengaruhi dinamika sosial dan politik sebagai signifikasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Biadania dari kelas 11 Busana 1, ingin membacakan materi ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka. Menurut Alfian, pada tahun 1991, ideologi terbuka merupakan ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika internal. Dinamika internal itu membawa peluang pada masyarakat yang menganutnya untuk mengembangkan pemikiran baru yang relevan dan sesuai dengan kenyataan dari masa ke masa. Adapun ciri khas ideologi terbuka adalah
bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, tetapi digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Sedangkan ideologi tertutup merupakan ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang diyakini sebagai kebenaran yang tidak perlu dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Adapun ciri khas ideologi terbuka adalah bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, tetapi merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah dan memperbarui masyarakat, kepercayaan dan kesetiaan yang kaku, bukan merupakan cita-cita dan nilai-nilai, terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila, nama panggilan Salsa, dari kelas 11 Busana 1, kelompok 2. Hobi jogging dan moto tak kenal maka tak sayang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PPKN yang berjudul Makna dan Hakikat Ideologi. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea, berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar, atau cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Fungsi ideologi. Ideologi sebagai pelengkap pemikiran kognitif manusia. Ideologi berfungsi sebagai panduan perilaku. Ideologi berfungsi sebagai pengendali konflik sekaligus kekuatan integratif. Adapun pengertian menurut para ahli. Yang pertama, Patmo Wahyono 1991 menyatakan bahwa ideologi adalah kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide. Yang kedua, W. White. Ideologi merupakan asas pendapat, pandangan, atau keyakinan yang dipakai atau dicita-citakan oleh perorangan atau golongan dalam masyarakat atau oleh suatu negara. Ishak 2021. Yang ketiga, A.S. Hornby mengatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik atau yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang. Hardiwanto, DKK 2019. Manfred B. Steger 2003 mendefinisikan ideologi sebagai sistem ide-ide yang dimiliki bersama secara luas, keyakinan yang berupa norma-norma dan nilai-nilai yang menjadi pedoman, dan cita-cita yang diterima sebagai kebenaran oleh sekelompok yang tertentu. Yang kelima, Mukyarto. Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol kelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pasangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat bangsa. Hiksak 2021. David Miller Kusumohamdijojo 2015. Ideologi sebagai seperangkat keyakinan, alam sosial dan politik yang secara bersamaan memberi makna kepada suatu yang berlangsung dalam masyarakat dan membimbing respons praktis masyarakat terhadapnya. Adapun ideologi dalam KKBI, kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat, kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, ideologi, cara berpikir seseorang atau golongan tertentu.
Adapun 3 unsur esensial yang ada dalam ideologi. Yang pertama, keyakinan. Keyakinan yang diorientasikan kepada tingkah laku atau perbuatan manusia sebagai subjek pendukungnya untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Yang kedua, mitos. Pengkodean makna, nilai, sikap, dan ideologi tertentu yang sebetulnya sifatnya abritif atau konotatif. Yang ketiga, loyalitas. Dalam setiap ideologi selalu menuntut adanya loyalitas serta ketertiban optimal kepada para penduduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah Nela Tutakiah. Nama panggilan Nela. Saya dari kelas 11 Busana 1. Hobi saya nonton, moto jadilah dirimu sendiri. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PPKN yang berjudul Makna dan Hakikat Ideologi. Pengertian ideologi adalah konsep bersistem yang umumnya dijadikan pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Beberapa pengertian mengenai ideologi oleh para ahli. Yang pertama, Fatma Wahyono pada tahun 1991 menyatakan bahwa ideologi adalah kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide. 2. Menurut WTT, ideologi merupakan atas pendapat, pandangan, atau keyakinan yang dipakai atau dicita-citakan oleh perorangan atau golongan dalam masyarakat atau oleh suatu bangsa. Dari Ishak tahun 2021. A.S. Hornby mengatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan yang mempunyai landasan teori, ekonomi, dan politik atau dipegang oleh seseorang atau kelompok orang. Dari Hardiawanto DKK 2019. 4. Manfred B. Steger 2003 mendefinisikan ideologi sebagai sistem ide-ide yang dimiliki bersama secara luas, keyakinan yang berupa norma-norma dan nilai-nilai yang menjadi pedoman dan cita-cita yang diterima sebagai kebenaran oleh sekelompok orang tertentu. 5. Menurut Mubayarto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol kelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pasangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat bangsa. Pada Ishak 2021. David Miller Kusumoha MI Dojo 2015. Ideologi sebagai seperangkat keyakinan alam sosial dan politik yang secara bersama yang memberi makna kepada sesuatu yang berlangsung dalam masyarakat dan memimpin responsif praktis masyarakat terhadapnya. Dalam KBBI, kumpulan konsep bersistem yang dapat dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan kelangsungan hidup. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, terdapat beberapa unsur yang memberi batasan tentang ideologi. Yaitu yang pertama, sekumpulan ide atau gagasan. 2. Tersusun secara sistematis. 3. Bersumber dari pikiran manusia. 4. Mempunyai tujuan dan arah yang jelas. 5. Pedomannya tentang cara hidup. 6. Diarut oleh masyarakat. Adapun Kuento Wibisono siswa Miharjo dalam Hardiawanto DKK 2019 menyatakan ada 3 unsur esensial yang termuat di dalam ideologi. 1. Keyakinan.
dalam arti bahwa setiap ideologi selalu menunjuk adanya gagasan vital yang sudah diyakini kebenarannya untuk tercapainya tujuan yang telah ditentukan. 2. Mitos, suatu ajaran yang secara optimis agar tercapainya tujuan melalui cara-cara yang telah ditentukan pula. 3. Loyalitas, keterlibatan optimal atas dasar kesetiaan dari para subjek penduduknya. Sekian presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi dari kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan pandangan hidup bangsa dan berfungsi sebagai ideologi terbuka bagi negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan apresiasi masyarakat. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka didukung oleh tekad bangsa dalam memperjuangkan tujuan nasional dan tujuan proklamasi, membangun nasional yang teratur dan maju pesat, serta tekad dan kuat dalam mempertahankan nilai-nilai dalam sila Pancasila yang sifatnya abadi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.